Cara mengatasi perasaan tidak diinginkan, ditinggalkan, dan tidak dicintai. Jika Anda pernah mengalami pengabaian dalam hidup Anda akan tahu seberapa jauh luka itu mengalir di dalam diri Anda. Anda akan sangat menyadari bagaimana perasaan yang tidak diinginkan telah mengubah diri Anda dan cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Perasaan tidak diinginkan dan tidak dicintai dapat memanifestasikan dirinya secara fisik, emosional, psikologis, dan bahkan spiritual. Ketika kita mengalami bentuk pengabaian, terutama di usia muda, pengalaman itu cenderung tinggal bersama kita selama sisa hidup kita. Tetapi, pengalaman mengejutkan ini terus tinggal di dalam diri kita hanya jika kita gagal menjelajahinya. Pengalaman-pengalaman ini, ketika dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi luka inti kita atau keyakinan mendasar terdalam yang kita miliki tentang diri kita pada tingkat bawah sadar. Luka inti kita adalah rasa sakit terdalam kita dalam hidup. Mereka adalah teman kita yang paling tua, yang paling menyedihkan. Luka inti yang muncul sebagai produk dari perasaan tidak diinginkan, termasuk Anda merasa tidak berharga, Anda merasa tidak dapat dicintai, dan Anda merasa hancur tanpa dapat diperbaiki lagi. Penyebab dan cara mengatasi rasa tidak diinginkan dan tidak dicintai. Yang pertama, kebanyakan orang tidak menginginkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, kebanyakan orang tidak menyukai, menghormati, atau bahkan menghargai diri sendiri. Ada defisit cinta diri yang sangat besar dalam masyarakat kita yang tercermin dalam setiap lapisan kehidupan kita. Akibatnya, kita yang berjuang dengan mencintai diri sendiri cenderung menyabotase hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri menunjukkan cinta kepada orang lain? Hal itu tidak mungkin terjadi. Kita perlu memahami hal ini agar kita bisa lebih berempati dengan orang lain, atau paling tidak memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu. Yang kedua, kamu adalah korban keadaan, tetapi kamu tidak perlu mengasihani diri sendiri. Mungkin ini sedikit sulit untuk dipahami. Semakin Anda mengorbankan diri sendiri dan meromantisasi rasa sakit Anda, semakin Anda terjebak dalam siklus kesengsaraan dan kebencian. Sangat menggoda untuk menggunakan cerita kita tentang pengabaian dan perlakuan buruk untuk membuat kita diam-diam merasa benar dan istimewa. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ini lebih berbahaya terhadap jiwa Anda. Berkabung atas apa yang hilang dari diri kita adalah bagian alami dari siklus kesedihan. Tetapi terus-menerus meninjau kembali dan memikirkan cerita kita tidak sehat dan bahkan merusak diri sendiri. Kita harus bisa menerima apa yang terjadi. Karena ini sangat penting untuk proses pertumbuhan dan transformasi batin tanpa mengasihani diri sendiri. Yang ketiga, setiap orang memiliki kapasitas soulful yang berbeda. Sama seperti segala sesuatu dalam hidup melewati berbagai tahap pematangan. Demikian juga halnya dengan jiwa Anda. Mengapa beberapa orang dilahirkan dengan jiwa tua dan yang lainnya tetap berjiwa muda sampai mati? Saya percaya jawabannya terletak pada sesuatu yang saya sebut kedewasaan penuh perasaan. Kedewasaan yang penuh perasaan menentukan berapa besar kapasitas yang kita miliki untuk pemikiran ke depan, kasih sayang, empati, dan cinta tanpa syarat, dan semua faktor ini berdampak pada cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, apa hubungan semua ini dengan perasaan tidak diinginkan dan ditinggalkan? Intinya adalah bahwa beberapa orang tidak memiliki kapasitas untuk benar-benar baik hati, perhatian, dan setia. Setidaknya untuk saat ini, mereka belum mencapai titik itu dalam pendewasaan penuh perasaan mereka. Dengan demikian, perilaku mereka dapat dianggap tidak peka, sembrono, dan bahkan kejam. Memahami bahwa setiap orang memiliki kapasitas penjiwaan yang berbeda dapat membantu kita menjadi orang yang lebih lunak dan pemaaf. Yang keempat, adalah mungkin untuk diri kita sendiri mengisi lubang kosong di dalam diri kita. Kedengarannya sedikit gila,
Bagaimana kita bisa mengisi lubang-lubang kosong di dalam diri kita sendiri? Bukankah kita membutuhkan orang lain untuk melakukan hal itu terhadap diri kita? Jawabannya tidak. Sebagai anak-anak, kita melakukannya. Tetapi sebagai orang dewasa, kita tidak perlu melakukannya. Sayangnya, banyak dari kita masih membawa keyakinan bawah sadar bahwa kita perlu mencari orang lain untuk membantu kita menjadi utuh dan lengkap. Namun pernahkah Anda mempertanyakan validitas atau kebenaran keyakinan ini? Jangan salah paham. Orang lain dapat memberi Anda dukungan dan bantuan yang sangat besar. Tetapi mereka tidak pernah dapat secara otentik mengisi kekosongan itu di dalam diri Anda. Hanya Anda sendiri yang mampu. Tetapi bagaimana caranya? Salah satu cara terbaik yang saya pelajari untuk melakukan ini, terutama jika Anda ditinggalkan sebagai seorang anak secara emosional, mental, atau fisik, adalah dengan belajar bagaimana mengasuh kembali anak batiniah Anda. Namun jika Anda menghadapi rasa sakit karena merasa tidak dicintai sebagai orang dewasa, mungkin akibat perceraian atau putus cinta, mencintai diri sendiri adalah cara terbaik untuk mengatasi trauma ini. Satu hal yang ingin saya tambahkan adalah bahwa belajar bagaimana mencintai diri sendiri itu sulit. Begitu juga belajar bagaimana mengasuh kembali anak batiniah Anda. Namun keduanya adalah alat penting yang akan membantu Anda untuk lebih bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cinta. Jika Anda tengah mengalami hal seperti ini, doa saya untuk Anda sekalian, semoga Anda bisa segera mengatasi perasaan tersebut.